Halo guys, setelah sekian lama akhirnya horor Rawon datang lagi buat nemenin kalian. Setelah hiatus ya kurang lebih 9-10 bulan, akhirnya kita balik lagi guys untuk nemenin kalian dengan segala konten-konten horor kita. Dan kali ini kita kembali ke segmen cerita seram sebelum tidur. Seperti biasa, konten ini adalah konten yang ceritain cerita-cerita yang dikirim oleh subscriber kita. Jadi buat teman-teman yang sekiranya pengen ceritanya kita bacain, kirim aja ke kita, bisa lewat email atau DM Instagram, oke? Dan cerita kali ini adalah cerita seseorang yang gak pengen namanya disebutin. Dia seorang mahasiswi, mari kita samarkan namanya sebagai Sari. Cerita ini tentang rumah kontrakan murah di pinggiran kota. Tapi bukan rumah biasa guys, karena tiap malam ada yang ngetukin pintu. Bukan 2 kali, bukan 4 kali, tapi selalu 3 ketukan. Dan suara itu selalu datang di jam yang sama setiap malam. Penasaran cerita seperti apa? Langsung aja kita ke ceritanya. Check this out. Sari adalah seorang mahasiswi rantau dari daerah kecil di Jawa Tengah. Saat diterima di sebuah kampus negeri di kota besar, ia memutuskan untuk hidup mandiri. Karena keterbatasan biaya, ya maklum lah ya, nama juga anak rantau. Ia memilih tinggal di luar kawasan kampus. Lewat grup Facebook, Sari menemukan rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Harganya murah dan bisa langsung ditempati. Sari pun langsung mendatangi lokasi dan mendapati penampakan rumah tersebut yang mungil, berdinding kayu yang sudah cukup tua dengan cat yang sudah mulai pudar. Punya 1 kamar, ruang tamu kecil, dapur, dan kamar mandi di belakang. Untungnya nih, Sari bukan tipe orang cerewet nih. Baginya, selama ada tempat tidur, listrik, dan sinyal internet, itu udah cukup. Pemilik rumah, seorang pria parubaya bernama Pak Arif, hanya memberi 1 peringatan. Neng, kalau udah malam jangan terlalu sering buka pintu ya. Soalnya di sekitar sini suka banyak anjing liar. Sari pun cuman mengangguk. Dan waktu itu dia nggak berpikir macam-macam. Hari-hari dilalui seperti biasa tanpa ada gangguan sama sekali. Hingga pada akhirnya semua berubah. Tepatnya pada malam kelima di rumah tersebut. Jam menunjukkan pukul 2.33 pagi. Sari yang lagi belajar buat UTS mendengar 3 ketukan pelan dari arah pintu depan. Tok, tok, tok. Ia pun mendongak, diam sejenak, tapi gak ada suara lagi. Dia kemudian melirik jam dan mikir, siapa sih yang ngetuk segini pagi? Tapi karena takut, ya mungkin dia takut karena orang jahat atau apa gitu kan, ia memilih untuk tidak membuka pintu. Keesokan harinya, Sari pun melakukan kegiatannya seperti biasa, tanpa berpikir aneh-aneh gitu. Tapi malamnya, tepat pada pukul 2.33 dini hari, ketukan itu terulang. Jam yang sama dengan jumlah ketukan yang sama, 3 kali, nggak kurang, nggak lebih. Tok, tok, tok. Dia pun mulai gelisah nih, karena selama 2 minggu ketukan itu udah kayak jadi rutinitas. Sari mulai tidur dengan lampu menyala. Kadang dia sampai nyumpal telinganya dengan earphone berharap tidak mendengar suara ketokan tersebut. Tapi tetap ia terbangun setiap pukul 2.33 dini hari. Dan terdengar suara ketukan 3 kali. Lagi-lagi gak kurang, gak lebih. Seiring berjalannya waktu, Sari berpikir mungkin cuman ketukan aja sih, jadi ya sudah dibiarin aja gitu. Tapi lama-lama bukan cuman suara ketukan nih. Dia mulai mendengar suara langkah kaki yang asalnya dari dapur. Seperti orang lagi jalan tapi tanpa alas kaki. Gak cuman itu, kadang ada suara benda jatuh, padahal semua lemari udah dia kunci. Pernah nih, suatu malam,
ia merasa seperti ada yang berdiri di balik pintu. Diam aja gitu, kayak nunggu Sari buka pintu. Sari pun mulai mencatat semua kejadian. Dia mencoba untuk berpikir secara logis nih. Mungkin tikus, bisa juga angin. Tapi suatu malam, ia mencoba merekam suara dengan handphonenya. Kemudian dia tinggal tidur. Keesokan paginya, Sari pun mencoba untuk memutar rekaman tersebut. Sama, terdengar 3 ketokan tok, tok, tok. Tapi yang bikin Sari kaget ternyata tidak hanya suara ketokan. Sari seperti mendengar suara bisikan yang lirih. Sari kencengin suara handphonenya dan mendengar, "Sari, bukain pintunya." Sari terkejut dan langsung membuang HP miliknya ke tempat tidur. Dia mengatur napas dengan tubuh yang masih gemetaran. Dia berjalan mendekat ke arah kasur dan mengambil handphonenya. Dia coba putar kembali dan memang terdengar cukup jelas jika ada suara bisikan yang minta Sari untuk bukain pintu. Sari pun akhirnya udah gak tahan nih. Sari mulai bertanya ke warga sekitar, tapi entah kenapa tidak ada yang kayak mau ngomong terang-terangan gitu. Beberapa dari mereka cuman saling pandang, habis itu menggeleng kayak mengelak untuk menjawab gitu. Suatu hari, seorang ibu warung di ujung gang yang agak tua dan cukup ramah manggil Sari. Si ibu itu bertanya nih, "Nak, kamu ngontrak di rumah Pak Arif ya?" Sari pun refleks mengangguk. Ibu itu mendekat dan dengan suara pelan ngomong nih ke Sari, "Nak, rumah itu memang sering kosong. Banyak yang pindah. Dulu ada yang bunuh diri di kamar mandinya, Nak." Sari pun kaget dan refleks bertanya balik nih sama si ibu, "Bunuh diri?" "Iya, katanya perempuan, anak kuliah juga. Tapi nggak tahu jelasnya, udah lama banget." Setelah itu rumahnya ya mulai aneh, kata si ibu. Sari pun langsung merinding dan seketika Sari merasa semuanya masuk akal. Mulai dari suara langkah kaki, bayangan-bayangan yang sering sekelibetan, dan juga tentu saja ketukan itu. Malam pun tiba. Sari udah niat pindah nih. Dia udah ngepak sebagian barangnya. Udah nggak kuat lah dia. Tapi karena terlalu capek, ia pun tertidur di ruang tamu dengan lampu menyala. Lagi-lagi jam 2.33 dini hari. Suara ketokan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Sari kebangun. Ketokan itu terasa lebih dekat, bukan dari pintu depan, tapi dari pintu kamar mandinya kali ini. Dengan napas tertahan, Sari pun menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Lalu gagangnya bergerak sendiri, seperti ada yang membuka dari dalam. Sari pun membeku, tidak berani mendekat. Pintu kamar mandi itu perlahan terbuka, tapi tidak ada apa-apa di dalam, kosong. Tapi ada satu hal aneh. Cermin di kamar mandi mulai berembun dan muncul jejak tangan dari dalam cermin, seperti ada yang nyentuh dari balik kaca. Sari pun gak pikir panjang lagi nih. Dia langsung lari keluar rumah. Gak peduli malam, gak peduli dingin. Dia pun menginap di kos temannya malam itu juga. Keesokan harinya, Sari balik lagi ke rumah kontrakan itu untuk ngambil sisa barang. Dia gak ngomong apa-apa nih. Dia cuma bilang, udah gak cocok lagi tinggal di situ. Dan lucunya nih, Pak Arif yang punya rumah kayak gak kaget gitu. Cuman ngangguk dan jawab singkat, "Iya, gak apa-apa. Memang banyak yang gak betah tinggal di situ, Mbak." Sejak saat itu, Sari udah gak pernah kembali ke rumah itu. Bahkan, dia sengaja milih jalur lain ke kampus agar gak ngelewatin gang itu lagi. Saking traumanya. Ia sekarang tinggal di kos-kos biasa, lebih ramai, lebih sempit, tapi jauh lebih tenang. Dan sejak pindah, ketukan itu sudah tidak pernah terdengar lagi. Oke guys, jadi itu tadi kisah dari Sari tentang rumah kontrakan murah yang ternyata menyimpan lebih dari sekedar kenangan masa lalu. Gimana nih menurut kalian nih? Suara ketukan tuh cuman halusinasi atau kayaknya memang ada sesuatu yang masih tinggal di rumah itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu versi kalian lebih seram dari ceritanya.
Dan kalau lu pernah ngalamin kejadian mistis yang serupa, entah itu di rumah kontrakan, kos-kosan, atau bahkan di tempat kerja, langsung aja kirim ceritanya ke email Horor Rawon yang ada di deskripsi. Cerita lu bisa jadi episode berikutnya di channel ini. Jangan lupa like biar gua tahu kalian suka konten kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Karena malam belum tentu sepi, kadang ada yang ngetuk pintu. Gua Suara Gaib. Have a nice night and ciao.